Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata pelajaran TIK yang diampu oleh dosen Muhammad Encep, Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Apipah, Dita, Lina Amalia, Melawati, Rika Yuniarti, Putri Anissa, dan Sebrini. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita yang berjudul Cara Membuat Website Blogger Gratis dan Web Hosting. Tutorial membuat website blog dengan www.blogger.com. Yang pertama, tulis atau ketik URL, yaitu www.blogger.com. Terus, udah gitu, login dengan memasukkan alamat email dan password. Udah login, di situ kita ke cara ketiga, yaitu klik buat blog. Selanjutnya, kita bisa masukkan judul dan juga alamat seperti yang dibuat akun perusahaan online blogspot.com. Yang selanjutnya, tampilan blogernya akan seperti ini ya. Udah gitu, pilih tema yang ingin digunakan, lalu terapkan. Terus, serta dapat diedit dengan memasukkan latar dan tulisan pada kolom yang sesuai. Dan ini merupakan tampilan sesuaikan dalam setiap tema yang dipilih. Selanjutnya, kita menambahkan deskripsi pada setelan jika ingin ditambahkan. Terus, Lanjut, siapa yang mau baca? aku Lin. Nah, selanjutnya kita bisa klik halaman atau postingan lalu tuliskan serta sisipkan gambar jika diperlukan sebagai isi dalam website yang ingin ditampilkan. Jika sudah, jangan lupa klik perbarui pada kolom di kanan atas. Lalu kemudian terakhir kita dapat melalui lihat blog apakah sudah sesuai atau belum. Dan blog sudah dapat terakhir dapat melalui lihat blog. Nah, adapun terakhir dapat melalui lihat blog apakah sudah sesuai atau belum. Dan blog sudah dapat diakses melalui alamat link yang dibuat, yaitu seperti https akun perusahaan online.blogspot.com. Nah, itu contohnya di bawah ya. Next, selanjutnya.
Nah, adapun tutorial membuat web hosting dan WordPress diantaranya yang pertama, ketik alamat 000.webhost.com pada Google. Nah, contohnya ada di bawah, bisa dilihat. Dan yang kedua, sign up free, masukkan alamat email dan password. Selanjutnya, yang ketiga, ada konfirmasi notif email. Nah, kalian mengkonfirmasi notif email terlebih dahulu. Setelah itu, yang keempat, pilih Learning Web Development. Adapun contohnya seperti itu. Nah, slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Puput, Putri, ada nggak? Baik, selanjutnya yang kelima yaitu ada klik continue. Nah, di sini ada contohnya. Keenam yaitu buat judul untuk domain project, masukkan nama serta password. Adapun yang ketujuh, pilih install WordPress. Nah, di sini ada contohnya di bawah. Yang kedelapan, masukkan username dan password serta ubah bahasa lalu install. Selanjutnya, yang kesembilan yaitu tunggu untuk menginstal dan juga jika sudah selesai dapat diklik set at configure. Nah, di sini ada contohnya. Selanjutnya yang ke-10 yaitu masukkan nama dan password pada pendaftaran yang telah dibuat untuk masuk ke dashboard WordPress. Selanjutnya yaitu yang ke-11. Berikut tampilan dashboard kemudian bisa diatur dengan mengunduh tema lalu aktif. Yang ke-12 yaitu setelah aktif kita dapat mengunduh template. Selanjutnya yaitu yang ke-13, seunduh template dapat Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya, sebelum kita mengedit seperti tahap ini, kita perlu ke pengaturan kita ke membaca, di mana di dalam membaca kita ubah bukan poster baru tetapi jadi home, karena template yang kita unduh baru hanya home saja. Lalu baru kita ke laman kita publish terlebih dahulu template home-nya, lalu dapat kita edit dan Elementor yang telah kita unduh tadi. Nah, di sini ada contoh gambarnya, bisa dilihat. Next. Kemudian jika sudah sesuai, maka dapat diunduh dan tampilan situs akan sesuai dengan template yang dibuat seperti pada link berikut ini. Nah, ini ada kan contoh linknya. Next. Setelah itu, terdapat cara lain untuk menginstal, di mana kita buka website terlebih dahulu. Kita pada website kita pada web hosting, tampilannya akan seperti ini. Lalu, kita dapat install WordPress pada web host kita. Ini contohnya ya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya saya lanjutkan. Setelah kita, tadi kan udah dijelaskan cara menginstal kalau langsung dari awal yang udah disarankan. Tetapi kalau misalkan awalnya belum ada penyaranan untuk WordPress seperti tadi, kita bisa lanjutnya seperti cara ini. Kita buka website kita yang udah kita buat domainnya di my website, terus kita setting websitenya, lalu kita install WordPress di halaman dashboard web web browser kita, hosting kita. Setelah itu masukkan username dan password serta bahasa sama seperti tadi. Bahasanya kita ubah ke bahasa Indonesia agar lebih mudah untuk mengedit di dashboard WordPress nantinya. Selanjutnya, yang terakhir kita menunggu, lalu jika udah selesai, kita bisa set as configure, terus kita bisa masukkan kembali nama admin dan juga password. Oh ya, di sini passwordnya itu harus disertai dengan, jadi dalam pembuatan passwordnya itu harus ada huruf kapital, huruf kecil, simbol, dan juga angka. Jika tidak ada, nggak akan bisa buat passwordnya. Atau enggak, kita bisa pakai password yang udah dikasih dari web hosting kita yang random. Dan yang terakhir, ini tampilan dashboard kita, dan untuk melihat semua web settingnya, web setting ke PHP admin, domain, segala macam. Jika kita mau mengubah jadi lebih premium, kita akan mendapatkan dapetin program-program yang lainnya yang nggak bisa kita dapetin di web host ini. Nah, untuk web hosting ini, dari antara blogger dan web hosting ini, kalau blogger yang biasa, kita tidak perlu menggunakan hosting, jadi udah langsung buat blogger. Dan untuk yang web hosting dan WordPress ini, di mana web hosting yang kita gunakan itu adalah 00 web host yang berasal dari turunan Hostinger. Jadi 00 web host ini memiliki kekurangan di mana sebenarnya di tampilan yang kita buat itu harusnya terdapat tombol-tombol yang bisa dipencet untuk mengarah, tetapi karena sulit dan juga sering ngebug websitenya, maka kita nggak lanjut ke situ, cuman untuk tampilannya saja. Seperti ini contohnya. Contohnya tadi yang dilihat.
tampilan web hosting yang kita buat itu kita ke bagian e-commerce atau online shop dan kita memilih membuat produk make up dan kurang lebih seperti ini tampilan yang kita buat. Ada deskripsi, gambar, dan keterangan. Harusnya ini by now bisa diedit di WordPress. Caranya kita harus edit dulu tombolnya ini di Elementor. Selanjutnya kita bisa tambahkan link yang ada di caranya itu kita buka API website messenger, terus kita bisa tambahkan link, lalu kita edit sedikit, tambahin nomor yang akan kita tuju dan juga deskripsi barang yang kita beli. Dan untuk blog yang satunya yang menggunakan www.blogger, bentar. Wah, tadi. Dan ini untuk tampilan blogger yang di www.blogger.com yang kita kedapatan membuat website tentang perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.